Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini berhubung kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, di mana di dalamnya diperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini saya akan membaca sebuah kitab yang bernama An-Ni'matul Kubra 'alal Alami fi waladi Sayyidi waladi Adam. Nikmat yang terbesar terhadap seluruh alam dalam kelahiran, ya, fi maulidi sayyidi waladi Adam, dalam kelahiran penghulu anak Adam. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau terkenal sebagai penulis sebuah kitab fikih yang sangat besar, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj, yang biasa dikaji di pesantren pada tingkat tinggi. Di dalam kitab beliau yang bernama An-Ni'matul Kubra 'alal Alami fi Maulidi Sayyidi waladi Adam itu, salah satu pasalnya beliau menulis faslun fi bayani fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang penjelasan kelebihan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mempelajari malam ini kelebihan maulid Nabi berdasarkan perkataan para sahabat dan beberapa ulama besar. Pertama, beliau tuliskan, qala Abu Bakar Siddiq, qala Abu Bakarin Siddiq radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridha untuk beliau, siapa saja yang menginfakkan 1 dirham untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang tersebut teman dekatku dalam surga. Jadi Abu Bakar mengatakan, orang yang menghabiskan hartanya 1 dirham, dibelanjakan harta tersebut tujuannya untuk pembacaan maulid Nabi, maka orang tersebut akan menjadi teman dekat Abu Bakar dalam surga. Kemudian waqala Umar radhiyallahu an, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Jadi orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi
itu menurut Sayyidina Umar adalah orang yang menghidupkan Islam, yang membangkitkan kembali Islam. Wa qala Utsman radhiyallahu an, dan berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah ridha untuknya, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menginfakkan 1 dirham untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida ghazwata badrin wa hunain, maka seolah-olah ia ikut dalam peperangan Badar dan Hunain. Jadi kata Sayyidina Utsman, orang yang menghabiskan hartanya sebesar 1 dirham untuk pembacaan maulid Nabi, seolah-olah dia sudah hadir dalam perang Badar dan perang Hunain, perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ia ikut berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Ini menurut Sayyidina Utsman. Kemudian waqala Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali, semoga Allah ridha untuk beliau dan semoga Allah muliakan zatnya, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatih, dan ia menjadi sebab untuk pembacaan maulid Nabi. Artinya orang yang membuat kegiatan peringatan maulid Nabi. Kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia tidak akan keluar daripada dunia kecuali bersama iman. Artinya tidak akan pernah hilang iman dalam dadanya. Dia tetap dalam keadaan beriman sampai keluar dari dunia ini, artinya sampai meninggal. Wa yadkhulul jannah, dan dia akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa perlu diperhitungkan, diperiksa amalnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, 4 orang sahabat Nabi ini mengungkapkan keutamaan memperingati, menginfak dengan cara menginfakkan harta untuk pembacaan maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi. 4 sahabat ini adalah semua al-mubasyiruna bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah dengan surga. Dan 4 ini sahabat dekat yang kemudian menjadi khalifah ba'da Rasulullah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, dan juga punya hubungan dengan Rasulullah. 2 orang, yang pertama Abu Bakar dan Umar adalah mertua Rasulullah. 2 orang yang terakhir Utsman dan Ali adalah menantu Rasulullah. Keempat-empatnya menjelaskan keutamaan memperingati maulid Nabi. Kemudian waqala Hasanul Basri radhiyallahu an, dan berkata Hasanul Basri, semoga Allah ridha kepada beliau. Ini seorang ulama tabi'in, muridnya para sahabat Nabi. Wadittu law kana li mithlu jabali Uhud dhahaban fa'amfaktuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan Al-Basri, aku ingin seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, akan aku infakkan untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ingin mengamalkan, mungkin seperti perkataan para sahabat, kalau seandainya saya punya kekayaan emas, kata beliau, sebesar gunung Uhud, semuanya ingin saya gunakan, saya infakkan untuk pembacaan maulid Nabi. Ingin buat kenduri yang besar, undang orang-orang supaya dibacakan maulid Nabi, kata Hasan Al-Basri. Kemudian ulama yang lain, waqala Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi ini adalah seorang ulama besar dalam bidang tasawuf. Beliau adalah
pendiri mazhab tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 298 Hijriah. Artinya masih dalam golongan ulama salaf. Karena tahun 400 ke bawah itu dari kurun pertama sampai kurun keempat sampai tahun 400 itu salaf. Nah, beliau mengatakan, apa kata beliau? Man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa saja yang hadir pada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan kadarnya Nabi, artinya hadir untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza bil iman, maka sungguh memperoleh kemenangan ia dengan iman. Artinya dia tetap terjamin imannya di dalam dada. Orang yang hadir pada peringatan Maulid dengan tujuan mengagungkan kederajat Nabi, bukan tujuan mencari makan. Kan minta abu pula. Betul lah anda. Kemudian waqala Ma'ruf Karhi, berkata seorang ulama besar yang lain yang bernama Ma'ruf Karhi. Beliau ini adalah gurunya Sirri Sakti. Sirri Sakti gurunya Junaid Al-Baghdadi. Berarti maha gurunya Junaid Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 200 Hijriah. Lebih tua daripada Junaid Al-Baghdadi. Kata Sirri Sakti, Ma'ruf Karhi, man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menyediakan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, dan ia mengumpulkan saudara-saudaranya, mengundang tamu-tamu, saudara, kawan-kawan, teman-teman, kerabat-kerabat diundang, wa auqada sirajan, dan menghidupkan lampu-lampu. Kalau dibikin acara di rumah, dihiasi rumahnya dengan lampu-lampu. Wala bisa jadidan, dan ia memakai pakaian baru, lagi orang raya su baju baru. Kemudian watabakhara, dan memakai wangian ruangan, pewangi ruangan. Tabakhar ini kalau dulu dengan membakar kemenyan dalam tempat. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin pakai apa sebagai pewangi ruangan. Wa ta'attara, dan memakai wewangian. Ta'dhiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua dilakukan karena memuliakan, membesarkan bagi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamah, niscaya mengumpulkan akannya oleh Allah pada hari kiamat, ma'a firqatil ula minan nabiyyin, bersama kelompok yang pertama daripada para nabi, wa kana fi a'la illiyin, dan dia berada pada tempat yang paling tinggi di tempat yang tinggi, yaitu dalam surga, di surga yang paling tinggi. Jadi menurut Ma'ruf Karhi, kalau kita melakukan peringatan Maulid Nabi, menghias tempat seperti kita buat peringatan ulang tahun anak-anak, agaknya nyan dapat imbalan menurut beliau, dikumpulkan bersama para nabi di dalam surga yang paling tinggi. Nya mulut muden rod melabuh rodi nyorono hana macubi hana ruhnya. Mulut buklau bukoda arno jino kan. Anali mudalung anali jino menyorot melabuh lagi pameran mulut. Ime ngai tangen dihias. Iblau permen dihias dengan permen di tangen. Ime ngebecak ya. Lalu karnaval 17 Agustus. So yang pegot lagi yang Maulid akan ditempatkan dalam surga yang tinggi bersama para nabi. Kemudian waqala wahidu asrihi wa faridu dahrihi, Imam Fakhruddin Ar-Razi
Berkata seorang yang sangat unggul di masanya, orang terpilih di masanya, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 606 Hijriah. Artinya ini ulama khalaf, bukan ulama salaf. Wafat pada tahun 606 Hijriah. Kata beliau, ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat fihi barakah wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dzalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilih. Tidak ada seorang pun, tidak daripada seorang pun yang membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas garam atau di atas gandum, ini makanan, au syai'in akhar minal makulat, atau apapun yang lain daripada yang dimakan. Kita baca maulid Nabi terhadap makanan tersebut, illa dhaharat fihil barakah, kecuali zahir, nampak pada makanan itu, pada benda yang dibaca itu keberkahan. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dzalikal ma'kul, dan terhadap apapun yang sampai kepadanya makanan itu. Artinya kepada orang-orang yang makan juga akan mendapat keberkahan kalau dibaca maulid Nabi pada makanan. Fa innahu, sesungguhnya kata beliau, la yattaribu wa la yastaqiru, makanan yang dibacakan maulid Nabi itu nanti tidak akan tetap dia akan selalu bergoncang dan tidak akan tetap hatta yaghfirallahu li akilih, sehingga Allah mengampuni bagi pemakannya. Jadi makanan maulid itu kalau dimakan menjadi penyebab diampuni dosa kita. Ya pajuh bu mulut. Elengnya apa ya kami tabu berdi bu mulut. Paling kurang pitang tabuh bu murumpok. Nah, menjadi penyebab sampainya berkah dan diampuni dosa orang yang makan. Kata Fakhruddin, Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Kemudian wa in quri'a mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, jika maulid Nabi tersebut dibaca terhadap air, kon bak makanan, bai dah baca. Faman syariba min dzalikal ma, maka siapapun yang minum air itu, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmah, masuklah dalam hatinya 1000 nur dan rahmat. Kalau dibaca maulid Nabi pada air, siapapun yang minum, tidak mesti orang baca, masuk dalam hatinya 1000 nur dan rahmat. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illah, dan keluar dari hati tersebut 1000 kedengkian dan penyakit hati. Nah, wala yamutu dzalikal qalbu yauma tamutul qulub, dan tidak akan mati hati itu pada hari mati hati-hati yang lain. Di saat hati yang lain mati, hati tersebut tetap hidup. Nah, wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskufatan fiddatan kanat au dhahaban, siapapun yang membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa dirham yang dibuat dari perak atau emas, uang kalau sekarang dibaca pada uang. Kemudian wa khalata tilkad darahim bighairiha, setelah uang itu, dirham itu dibacakan maulid Nabi, kemudian dicampur dengan yang lain, dengan uang-uang lain, waqa'at fihal barakah, niscaya terjadi padanya semua uang itu keberkahan. Wala yaftakiru sahibuhu, dan pemilik uang dirham itu tidak akan pernah menjadi orang miskin. Wala tafruhu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah kosong tangannya dengan sebab keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Tak baca abak peng, leuh tak baca abak peng, tak pusapat ngempeng lain, nyan berkah peng katanya. Han ka sini dan han pernah kosong jaro tu. Maknanya tidak akan pernah kosong dari uang. Selalu ada pemasukan dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Imam Syafi'i rahimahullah, dan berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Imam Syafi'i semua kita tahu beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijriah, lahir pada 150 Hijriah. Nah, beliau berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam haya ikhwanan. Siapapun yang mengumpulkan untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara-saudaranya. Artinya orang buat peringatan Maulid Nabi diundang saudara-saudaranya. Wa hayya'a ta'aman, dan menyiapkan makanan. Wa akhla makanan, dan menghiasi tempat. Karat sama agak ngon ma'ruf karki pegah meno. Wa amila ihsanan, dan melakukan perbuatan baik dalam peringatan Maulid itu, mungkin bersedekah dan berbagai macam. Wasara sababan liqiraatihi, dan ia menjadi sebab untuk pembacaan Maulid Nabi. Ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Niscaya Allah bangkitkan ia pada hari kiamat bersama siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Wa yakunu fi jannati na'im, dan ia akan berada dalam surga Jannatun Naim, kata Imam Syafi'i. Jadi ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ma'ruf Karhi, yaitu memperingati Maulid Nabi, mengundang orang, menghias tempat hias. Sudah pegang melasah belagaklah baju. Baik sama dengan orang biasa, bulu peh bak orang raya ke pancara tahiyah melasah. Dapuh balon-balon nak galak anak mukmin. Anak merumpok balon anak mukmin tu. Kajut pokoknya hai klik anak mukmin. Wa qala Sirri Sakati, dan berkata Sirri Sakati. Ini Sirri Sakati ini gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau Sirri Sakati wafat pada tahun 251 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menuju satu tempat, berangkat menuju satu tempat, yang di tempat itu dibaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita datang kepada tempat peringatan Maulid Nabi. Nah, faqad qasada raudatam mir riyadil jannah. Maka sungguh ia telah berjalan menuju satu kebun dari kebun-kebun surga. Jadi menurut Sirri Sakati, majelis peringatan Maulid Nabi adalah Raudatul Jannah, kebun surga. Nah, dan kata beliau, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang datang ke tempat peringatan Maulid Nabi dianggap datang ke kebun surga? Karena sesungguhnya orang itu tidak datang ke tempat itu kecuali karena kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya datangnya harus karena cinta kepada Nabi, bukan karena cinta kepada makanan. Baik perle bubungku. Perle untuk memperingati Maulid Nabi karena cinta kepada Nabi. Maka orang yang datang kepada peringatan Maulid Nabi karena cinta kepada Nabi itu dianggap datang kepada kebun surga. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang mencintaiku, niscaya ia bersamaku dalam surga.
Jadi kata Nabi, yang mencintai Nabi akan bersama Nabi dalam surga. Orang yang datang ke tempat peringatan Maulid Nabi karena cinta kepada Nabi, berarti dia telah datang, telah berjalan menuju kebun surga. Wa qala Sultanul Arifin, Imam Jalaluddin As-Suyuti, berkata seorang ulama besar yang lain yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau bermadhab Syafi'i, wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau adalah ahli hadis, seorang ulama ahli hadis. Imam pentasheh hadis. Beliau termasuk pentasheh hadis. Al-Hafidh gelar beliau karena beliau mampu menghafal sekitar 400.000 hadis. Beliau berkata, di dalam kitabnya yang bernama Wasail, kitab itu adalah syarah daripada kitab Syama'il. Ma min baitin, kata beliau, au masjidin au mahallatin quri'a fihi mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa khaffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah. Tidak ada suatu rumah pun atau masjid atau tempat yang dibacakan padanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tempat tersebut, rumah tersebut atau masjid tersebut dinaungi oleh para malaikat. Dinaungi ini dengan sayapnya. Malaikat itu punya sayap. Dinaungi oleh para malaikat. Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan para malaikat akan berselawat terhadap orang-orang yang ada di tempat itu. Selawat malaikat ini maknanya adalah istighfar. Artinya para malaikat memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa orang-orang yang ada di tempat peringatan Maulid Nabi. Wa ammahumullahu ta'ala birahmati waridwan, dan mengumumkan akan mereka itu oleh Allah dengan rahmat dan ridwan dan keridaannya. Artinya semua mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Wa ammal mutawwaquna bin nur, adapun para malaikat yang dikelilingi dengan cahaya, yakni malaikat Jibril dan Mikail dan Israfil dan Izrail alaihimussalam, yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para malaikat itu berselawat terhadap orang yang ia menjadi sebab bagi pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang mekanduri panitia maulid, urang pegat maulid, mereka diselawati oleh para malaikat mutawwaqu bin nur, yakni Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Wa qala aidan, dan berkata pula ia Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba'a wal harqa wal gharqa wal afati wal baliyati wal bughda wal hasada wal ainasu wal lususa an ahli dzalika bait. Tidak seorang muslim pun yang membaca di dalam rumahnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat daripada muslim tersebut, daripada rumah muslim tersebut, yang pertama al-qahta, kelaparan. Artinya orang rumah tersebut tidak akan ditimpa kelaparan atau pacekli. Wal waba, dan penyakit menular seperti virus corona tidak akan terkena. Wal harqa, dan kebakaran. Wal gharqa, dan tenggelam. Wal afat, dan berbagai macam penyakit. Wal baliyat, dan berbagai macam bala. Wal bughda, dan kemarahan. Wal hasada, dan kedengkian. Wa ainasu, dan pandangan yang jahat. Wal lusus, dan pencurian. An ahli dzalika bait, daripada orang rumah tersebut.
Jadi itu faedah kalau Maulid Nabi dibaca di rumah. Di rumah. Oh nyan jut lung jawab malam lain, malamnya lung baca keutamaan. Bagi kitabnya nak jawaban terhadap Wahabiyah yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah na bagi kitabnya. Malamnya hati kah nyo mau kelebihan malamnya. Fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munkar wa nakir. Apabila orang tersebut mati yang buat maulid, hawanallahu alaihi, Allah ringankan, Allah mudahkan untuknya jawaban mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir nanti akan memberikan pertanyaan dalam kubur, ma rabbuka wa ma nabiyuka dan sebagainya. Itu namanya fitnah kubur. Dia akan mudah menjawab tersebut. Wa yakunu fi maq'adi sidqi inda malikin muqtadir, dan ia akan berada pada tempat duduk yang sidqin, yang bagus di sisi malikin muqtadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman arada ta'zima maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi hadzal qadar. Siapa saja yang ingin mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup untuknya ukuran ini. Ana payah ada yang lebih bid'ah. Bid'ah maulid Nabi. Sayang na rencana untuk peringatan maulid Nabi kasibnya. Imam Jalaluddin Sayuti mentang yang kun han mungkin dah dengar urang lain kun. Karenanya ahli hadis diakui oleh dunia ahli hadis. Mungkin ahli hadis dia apakah yang kongkot? Pertuh ribeboh gah apa hadis. Kan awak baca hadis balik laptop. Pertuh ribeboh ke baca hadis. Ha mungkin gok nyan mentong. Golom Imam Syafi'i, golom Abu Bakar Rifat, golom macam-macam. Kah. Wa man lam yakun indahu ta'dimu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang yang dia memang tidak punya keinginan untuk membesarkan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau mala'ta lahud dunya fi madhihi, jikalau engkau penuhkan dunia ini dalam menyanjung Nabi, ada pugah punuh dunia menyanjung Nabi, lam yuharrik qalbuhu fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan tergerak hatinya untuk mencintai Nabi. Yang pegah bid'ah ada jauh tetap bid'ah. Ki ana perlu ada mendawa. Nyo yang hana pegah bid'ah tanggai pubut malam nyo. Yang pegah bid'ah hana payah ke bid'ah juga ron. Tetap han je ke pelajaran. Sebab masing-masing ego nyo. Kon karena dali karena ego. Nah, walaupun satu dunia kita penuhi dengan dalil, ya, dengan kepujian terhadap Nabi, lam yuharrik qalbuhu, tidak akan tergerak hatinya fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sedikit mentanglung jauh pertanyaan gopnyan, apakah peringatan Maulid Nabi bid'ah? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat peringatan Maulid Nabi minal ihsan. Nyo bid'ah tapi bid'ah hasanah. Perbuatan baru yang dilakukan tapi yang baik, yang seyogyanya dilakukan. Ada dasarnya, ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan peringatannya dasarnya. Memang yo masa Nabi hendak maulud, tapi ada dasarnya hadis, yaitu di mana Nabi di saat datang ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi Madinah memuliakan hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Hari ke-10 Muharram. Rasulullah mengatakan hari Asyura adalah hari tenggelamnya Fir'aun dan lepasnya Musa dari kejaran Fir'aun. Kami lebih wajar senang dengan terlepasnya Musa dari Fir'aun daripada kalian orang Yahudi. Dan aku adalah orang yang paling aula disenangi. Jadi kalau kalau Musa saja selamat dari Fir'aun boleh diperingati, apalagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah para ulama mengambil dalil boleh memperingati Maulid
Nabi. Dan ini sudah diucapkan oleh Nabi dan oleh para sahabatnya dan ulama-ulama salaf yang saya sebutkan tadi. Mungkin inilah kajian kita pada malam ini. Kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.